Ngerti maksud saya? Oke. Nah, kalau sudah tinggal di dalam dia, ucapannya cuma satu, subhanakallahumma. Dia yang kotor itu, begitu sampai kepada dia, tersucikan oleh dia. Dan dia menjadi suci. Asal mau datang saja pada dia. Datang tanpa membawa apa-apa. Kita disuruh datang, labaikallah, tanpa membawa apa-apa. Jika kau datang kepadaku dengan membawa sejumlah amalmu, akan aku lemparkan semuanya. Begitu di dalam kitab Al-Hikam. Lalu kita merasa, oh ya Allah, rakaat sholat saya. Lalu kamu merasa bahwa kamu melakukan itu kepadaku karenamu? Tidak. Aku yang mensujudkan kamu, aku yang merukukan kamu. Karena aku melakukan kamu untukku, karena untuk kesenanganku, bukan untuk kesenanganmu. Jadi, kenapa kita disuruh tinggal di dalam dia? Jadi sebetulnya, sepanjang kita terpisah dari dia, tidak bisa tinggal di dalam dia, sepanjang itu pula kita memisahkan gelombang dengan airnya, lalu kita akan terus-menerus melihat sesuatu yang berbeda. Dan bismillah kita masih di coupling. Bismillah ar-Rahman-ar-Rahim kita masih di coupling. Kita tidak bisa melihat bahwa seluruh yang terjadi adalah kasih sayangnya. Yang disebut dengan kasih sayang itu adalah ketika pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dia memberikan tindakan yang tepat sebagaimana yang kita mau. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Atha mengatakan, orang yang sering memaksa Tuhan agar Tuhan mengikuti kehendaknya, sementara Tuhan tidak mau melakukannya, adalah orang dungu. Sekarang kalau begitu, berapa banyak yang dungu di muka bumi ini? Karena setiap hari yang diajarkan kepada kita adalah cara-cara mengatur Tuhan agar Tuhan mengikuti segala keinginan kita. Betul nggak? Belum apa-apa, baru ngaji sama saya, Bapak, ajarkan wirid kepada saya. Udah diajarkan wiridnya. Coba amalkan wirid agung. Fadilahnya buat apa, Pak? Sudah nanya fadilah. Kalau saya bilang, oh nanti kamu bakal kaya raya, oh langsung kaya raya, kaya raya. Wiridnya wirid kaya raya. Bukan wirid untuk bisa menjadikan diri kita menerima seluruh yang terjadi adalah kasih sayangnya. Ngaji yang benar itu adalah meningkatkan kualitas penerimaan kita terhadap hidup. Bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak ikhlas. Karena setiap saat kita senantiasa menghitung-hitung jumlah amalan kita dan jumlah kebaikan yang Allah hendak berikan kepada kita. Baik, kita teruskan. Innal ladzina la yarju liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang berharap liqa'ana, berjumpa dengan kami, itu adalah orang-orang yang berharap tinggal di dalam Dia. Apa kata Allah? Orang-orang yang tidak berharap berarti orang-orang yang tidak ingin tinggal di dalam Dia. Lalu ingin tinggal di mana? Allah katakan, waradu bil hayati dunya. Karena dia ingin tinggal di dunia dengan segala kemewahannya. Dia ingin terpisah dari Allah untuk ada di dunia. Maka dia akan terus meratapi kekurangan-kekurangan dunia. Dia juga akan terus meratapi kesenangan-kesenangan dunia dengan segala tipuannya. Karena dia tidak mau tinggal di dalam Dia. Apa kata Allah? Watsma'annu biha. Bahkan dia menganggap dunia itulah yang menenteramkannya. Lalu Allah katakan, walladzina hum an ayatina ghafilun. Lalu dia perlahan demi perlahan melupakan tanda-tanda Allah. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka itu tempatnya adalah nar disebabkan apa yang mereka kerjakan.
Kalau berdasarkan ayat ini, apa artinya neraka? Neraka berdasarkan ayat ini adalah tempat tinggalnya orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam dia. Jadi kalau begitu neraka ada? Ada. Berapa banyak orang yang sudah bisa tinggal di dalam dia? Hanya sedikit. Mereka yang sudah tinggal di dalam dia akan menjadi seperti dia, memberi tanpa keinginan, berbuat baik tidak punya harapan. Sebagaimana dia memberi kepada kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah mengatakan suatu tindakan disebut tindakan baik andai kamu melakukannya sebagaimana Allah melakukannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Harusnya semua tindakan kita harus mengikuti tindakannya kepada kita. Dia memberi tanpa ada keinginan untuk dibalas. Dia berbuat baik kepada kita, tidak butuh apa-apa dari kita. Bahkan mau apa dia yang diberi oleh kita tidak pernah kita pikirkan. Itulah mekanisme Allah berbuat baik kepada kita. Dan tindakan kita baru termasuk tindakan baik kalau mekanisme melakukannya persis seperti dia melakukannya kepada kita. Kalau berdasarkan ukuran itu, berapa banyak kalau begitu kebaikan kita? Hampir tidak ada kebaikan kita, karena setiap kebaikan yang kita lakukan selalu saja dikaitkan dengan apa yang kita dapat, termasuk di dalamnya sholat kita. Kalau sholat kita pun masih menjadikan Allah sebagai mitra dagang kita, tidak menjadikan Allah sebagai kekasih kita, berarti kita masih belum ikhlas. Nah, di level mana kita sekarang? Ya, paling tidak sudah mengawali level ma'rifatullah, untuk memasuki level musyahadatullah, untuk memasuki level mukasyafatullah. Setelah terbuka tirai, terbuka hijab, semua yang dia lihat adalah kasih sayangnya, apapun bentuknya. Dari situlah akan mengalirnya tanda-tanda cinta. Oh, ternyata Allah, apapun saya tetap memberi pada saya dengan kasihnya. Begitu melihat tindakan-tindakannya yang kemudian kita bisa lihat sebagai kasih sayangnya, kasih sayang itu akan mulai mengalir karena kasih sayangnya. Mahabbatullah. Baru setelah mahabbatullah itulah baru mulai tumbuhnya ikhlas. Nah, oleh karena itu kalau mau tahajud, tahajud saja. Mau duha, duha saja. Mau wiridan, wiridan saja. Ya kan? Mau berbuat baik, berbuat baik saja. Sudah semestinya berbuat baik. Ya kan? Iya. Merdeka tanpa ada ikatan. Nah, kemerdekaan ini yang harus kita raih. Dan kapan itu terjadi kemerdekaan itu? Seandainya kamu semakin sering tinggal di dalam dia, kemerdekaan itu akan diraih. Makanya sering-seringlah tinggal di dalam dia. Jangan dibatasi lagi oleh ritual. Setiap saat adalah saat yang meditatif. Setiap hela nafas kita adalah hela nafas yang meditatif. Setiap kita di mana saja kita selalu meditatif, selalu berada di Sidratul Muntaha, selalu berada di puncak kesadaran kita yang tertinggi. Jadi berdasarkan definisi Quran surat Yunus ayat 7 dan 8, di sini dapat dipastikan bahwa neraka adalah tempat tinggal seseorang yang tidak mau tinggal di dalam dia. Jadi tolong jangan diartikan Islam itu sebagai agama yang statis, tapi agama yang dinamis. Sabar itu bukan diem, ya. Sabar itu bukan diem. Menghadapi masalah apa adanya itu sabar namanya, ya. Tidak usah dipikirin, hadapi aja. Itu kan enteng, ya. Gitu. Pokoknya semua itu dibikin jiwa kita merdeka, bebas. Ngapain kita mesti
repot-repot ngurusi. Nah, makanya tinggallah di dalam dia. Kita menjadi ewa pakewu karena apa tadi? Karena waradu bil hayat di dunia. Kita tinggal di dunia. Maka begitu tinggal di dunia, lalai sama Allah. Begitu lalai sama Allah, lalai sama af'alnya Allah, lalai sama sifatnya Allah, ya kan? Lalai sama asmanya Allah, ya kan? Lalai sama Allahnya, lalai semuanya. Nah, kesadaran itu hilang ketika tirai itu menutup. Teruskan dulu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Saya ingin mengartikan berdasarkan ayat ini, orang beriman ya orang yang tidak tinggal di dalam neraka lagi. Berarti sudah tinggal di dalam dia. Gimana caranya supaya sering tinggal di dalam dia? Mengerjakan amal soleh. Dengan mengerjakan amal soleh berarti kita sedang mengirim diri kita untuk tinggal berlama-lama di dalam dia. Amal soleh yang bisa mengantarkan kita liko anak. Jadi kata-kata jumpa, kan kita sering mengartikan dua entitas, ini dengan ini berhadapan-hadapan. Itu yang keliru. Kita itu ada di dalam dia, betul nggak? Tugas kita cuma membersihkan sifat-sifat buruk yang tidak resonan dengan dia. Begitu sifat-sifat itu dihilangkan, terbuka hijabnya, maka kita menjadi tinggal di dalam dia, menyatu dengan dia. Makanya kata saya Ibnu Atha, tidak perlulah kamu berupaya mencari kegaiban-kegaiban yang ada pada dirimu, tapi tugasmu mencari aib-aib yang ada pada dirimu. Sebab kalau aib-aib itu kau hilangkan, kegaiban yang ada pada dirimu akan nampak dengan sendirinya. Jadi kita disuruh mencari aib-aib diri saja, nggak usah mencari kegaiban-kegaiban diri, karena gaib itu dibungkus oleh aib. Nah, kalau aibnya sudah terbuka, gaibnya akan terbuka. Perintah yang sangat luar biasa itu. Nah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, jadi iman itu mengantarkan kita untuk tidak tinggal di dalam neraka. Betul? Nah, berarti untuk agar kita berlama-lama tinggal tidak di neraka, tinggal di dalam dia, berarti kita harus sering menjalankan amal soleh. Tapi hati-hati, walaupun tetes minyak tadi sudah dikembalikan ke sana, kalau nggak bersih, nggak nyatu. Makanya Allah sudah bilang, la yamassuhu illal mutahharun. Aku tidak bisa menerima kecuali yang suci. Udah masuk tapi kotor. Makanya ketika Nabi Musa mau masuk Al-Muqaddasi Tua di Quran surat Toha, hei Musa, kamu sudah memasuki Al-Muqaddasi Tua, sekarang lepaskan kedua terompahmu. Disuruh melepaskan kedua terompahnya. Kok dua sih terompahnya? Yang dua itu kan dunia. Betul nggak? Lihat orang yang masih diombang-ambing oleh dunia, capek kan? Karena dia masih menggunakan terompah dunia, masih tinggal di luar dia. Teruskan. Nah, kemudian Allah mengatakan, yahdihim rabbuhum, mereka diberi petunjuk oleh Tuhannya. Jadi kalau kita ingin diberi petunjuk oleh Allah, kalau kita ingin dibimbing oleh dia, maka kata Allah, imanlah, tinggallah di dalam dia, dan lebih banyak lagi tinggal dalam dia. Dengan cara apa? Mengerjakan amal soleh. Yahdihim rabbuhum biimanihim, dan Allah akan memberi petunjuk karena keimanan mereka. Terus tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Naim itu artinya nikmat. Jadi hidupnya penuh dengan kenikmatan.